Halo pemirsa, Lensa Indonesia Malam kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Masih bersama saya Desi Jayanti. Dan saya Oscar Aris, langsung saja kita saksikan 3 berita utama untuk malam ini. Polda DIY tetapkan penjemput yang juga sepupu Dr. Ika sebagai tersangka. Agnes Mo kembali membuat kontroversi saat memakai baju bertuliskan huruf Arab. Polisi membuka paksa gembok rumah keluarga yang sudah terkurung di dalam rumah selama sepekan. Ya, Oscar dan juga pemirsa, Agnes Monica, aksi panggung dari Agnes Mo yang spektakuler memang kerap memukau penonton dan para penggemarnya. Ini memang dari tahun ke tahun gaya berpakaian dari Agnes Monica ini selalu kekinian dan up to date ya. Memang selain itu, gaya busana penyanyi satu ini juga kerap memicu kontroversi. Ya, kali ini yang menjadi perbincangan para netizen yaitu busana yang dikenakan Agnes Mo pada saat tampil di dalam acara ulang tahun salah satu stasiun televisi swasta, di mana selain seksi, pakaian dikenakan Agnes ini juga ada tulisan huruf Arab, dan ini yang memancing komentar-komentar miring para netizen. Glamor dan seksi, inilah penampilan Agnes Monica bersama para penari latarnya saat membawakan lagu barunya Boy Magnet pada acara ulang tahun sebuah stasiun televisi nasional Senin malam. Agnes memang tak pernah kehilangan pesonanya, namun bukan Agnes Monica jika tak mengundang kontroversi dengan penampilannya. Coba perhatikan gaun berwarna gelap yang dikenakan Agnes. Selain transparan dan terlihat seksi, ada tulisan Arab di bagian bawah gaun Agnes yang kemudian menimbulkan salah paham. Aksi Agnes ini pun mengundang kontroversi. Netizen di dunia maya saling berdebat tentang arti tulisan itu. Beberapa di antaranya menganggap tulisan itu merupakan salah satu bentuk penghinaan agama. Salah satu fanbase Agnes Monica pun mencari tahu apa arti tulisan Arab tersebut dengan menanyakannya langsung kepada pihak produsen KTZ. Pihak KTZ akhirnya memberikan klarifikasi bahwa arti tulisan Arab itu adalah persatuan. Penjelasan dari KTZ yang disampaikan oleh akun Twitter @agnesmohugefans ini langsung di-retweet oleh Agnes Monica. Agnes Monica juga mengunggah sebuah foto hitam putih dengan caption United Agnes Mo di akun Twitternya. Terlepas dari kontroversi ini, penampilan Agnes Monica memang spektakuler, bahkan mampu menjadi trending topik di media sosial Twitter. Ya, rasanya kita nggak ada habisnya ya kalau ngomongin soal Agnes Monica. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa dan juga Oscar, saya punya informasi sangat menarik buat kamu. Karena ada yang cantik-cantik, tapi selain cantik juga mereka memiliki profesi yang luar biasa. Ya, baru-baru ini ada seorang sipir cantik yang bekerja di lapas kelas 1 Tangerang bernama Yonina Indriana yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ya, ini paras Yonina yang ayu ini membuat para netizen penasaran dan banyak yang mengaguminya. Inilah sipir cantik Yonina Indriana yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Wanita cantik kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini pun mengaku kaget. Foto-fotonya telah berada ramai di media sosial. Wanita yang sehari-hari bekerja menjadi sipir di lapas pria Tangerang ini sebelumnya memang hobi memposting foto-foto di media sosial. Namun ia tidak menyangka jika foto-fotonya tersebut akhirnya menjadi ramai di kalangan para netizen. Menjadi seorang sipir di lapas pria memang menjadi tantangan sendiri bagi wanita cantik yang sering disapa Nina ini. Namun apapun tetap ia kerjakan, walaupun ia sempat ada kekhawatiran karena berada di lapas yang semua penghuninya adalah tahanan pria. Kalau kesannya setiap kerjaan pasti ada suka dukanya ya. Kalau sukanya di sini karena sering ketemu banyak orang, jadi sering berinteraksi dengan mereka, jadi banyak pelajaran juga yang saya ambil. Kalau dukanya kalau
hari libur nasional kan kita nggak bisa cuti, apalagi saya merantau jauh dari orang tua, jadi sedihnya ya nggak bisa kumpul bareng keluarga. Walaupun Nina sudah menjadi buah bibir di media sosial, namun kecintaannya terhadap profesi sipir akan tetap ia jalankan, meskipun kedepannya akan dihadapkan banyak tantangan. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Raja Wali Televisi. Wow, cantik dan syariah, apa sih kamu suka? Ya, mungkin juga banyak yang mengagumi. Contohnya Iya. netizen juga banyak kan yang penasaran seperti Yang itu. penasaran, dan saya yakin ini ketika bekerja pasti banyak mendapatkan surat cinta daripada tahanan. Mungkin saja ya. Ya, ini Oscar masih ada yang lainnya. Kalau tadi ada sipir cantik, nah sekarang apa sih yang ada di benak kamu ketika melihat sosok satpam? Ini kekar, tinggi, galak ya. Seperti itu kurang lebih. Seperti itu, tapi ini kamu salah nih, ada yang beda. Ada satpam cantik yang sekarang sedang heboh di media sosial. Seperti apa? Pasti penasaran kan? Mojang cantik Bandung ini membuat heboh media sosial karena beberapa kali mengunggah foto cantiknya saat mengenakan seragam satpam. Dan sontak saja, foto ini langsung membuat para netizen memburu untuk menjadi pengikutnya. Kini akun Rima pun langsung dibanjiri orang-orang yang mengidolakannya hingga membuat Mojang Bandung ini menjadi selebriti Instagram atau Selegram karena memiliki pengikut lebih dari 12.000 orang. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Menigelis ya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perkembangan terbaru mengenai hilangnya dokter cantik Rika yang kemarin telah ditemukan. Ada apa nih? Ya, ini Polda DIY akhirnya menetapkan penjemput Dr. Rika, E dan V sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda DIY AKBP GM Sarigi yang didampingi oleh Kadif Humas Polda DIY AKBP Ani Pujastuti saat menggelar jumpa pers di Polda DIY. Alasan ditetapkannya sebagai tersangka karena fakta di lapangan dan keterangan saksi-saksi sudah mencukupi. Kadif Humas Polda DIY AKBP Ani Pujastuti juga menambahkan kedua orang yang juga sepupu Dr. Rika tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penculikan. Ya, sementara itu pemirsa, untuk keterkaitan dengan aliran tertentu, pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami. Eko dan Fanny ini pihak Polda DIY telah menemukan dan dari hasil gelar perkara yang dipimpin Bapak Wadi Reskrimum ini menaikkan status atas nama Eko dan Fanny dari saksi terlapor menjadi tersangka dengan pasal 328 subsidiar pasal 332 KUHP, yaitu menculik dan membawa lari orang lain. Ya, kita beralih ke kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang menarik perhatian para publik dan juga kepolisian karena setelah meminum kopi di salah satu kafe di Mall Grand Indonesia hingga kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Ya, usai melakukan prarekonstruksi, polisi juga menggeledah rumah milik salah seorang saksi. Penyebab kematian Mirna hingga kini masih misteri. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menggeledah kediaman Jessica, teman Mirna yang berada di lokasi yang sama saat Mirna keracunan. Diskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti mengatakan status Jessica masih sebagai saksi. Salah satu saksi, rumahnya kami datangi, kami terbitkan surat perintah penggeledahan, betul. Kami cari sesuatu yang buktikan, mencari bukti yang diperlukan.
digeledah ya, dicari barang bukti ya. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya pasti kenapa kan? Iya kan? Karena yang bersangkutan ada di TKP, yang memesan kopi, yang membayar kopi, yang menunggu korban. Jadi ya itu kan fakta ya. Ya karena fakta ya kita lakukan. Dari rumah Jessica, polisi menyita sejumlah barang bukti. Sampai saat ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi terkait kematian Mirna. Dari Jakarta, Lambang Haryadi, Nandar Sunandar, Raja Wali Televisi. Masih terkait kematian Mirna, pemirsa, polisi masih akan mengkaji lagi zat yang ditemukan dari hasil otopsi Wayan Mirna Salihin karena kajian ini harus dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan sebelumnya diduga zat tersebut merupakan zat sianida yang merupakan racun mematikan. Sementara polisi juga masih terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah Mirna tewas dibunuh atau ada unsur kecelakaan. Polisi sejauh ini sudah memeriksa 10 saksi dalam penyelidikan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. 10 saksi tersebut diantaranya 2 teman Mirna, 4 pegawai kafe, dan pihak keluarga Mirna. Saat prarekonstruksi di kafe tempat kejadian tewasnya Mirna, polisi melakukan sedikitnya 60 adegan dengan menghadirkan 2 teman Mirna yang saat kejadian memang sedang bersama Mirna. Sementara, terkait dugaan zat sianida yang ditemukan dari hasil otopsi, sementara pihak kepolisian mengatakan masih akan mengkaji lagi untuk memastikan jenis zat asing yang ditemukan di tubuh Mirna. Yang terdapat di kopi tersebut, sebagaimana kemarin diduga sianida, ini masih dalam penyelidikan. Jadi belum pasti apakah itu sianida atau bukan. Polisi juga masih memeriksa bukti-bukti, termasuk CCTV yang berada di dalam kafe, untuk menyimpulkan Mirna tewas dibunuh atau ada unsur kecelakaan. Dari Jakarta, Richard Liu, Wisnu Dwi, Raja Wali Televisi. Ya, jangan beranjak dulu pemirsa karena kami masih punya informasi lainnya. Di antaranya ada 3 baliho roboh yang menimpa, ada baliho roboh yang menimpa 3 mobil di Palembang. Ya, selengkapnya saat lagi di Lensa Indonesia Malam. Ya, terima kasih masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Pemirsa, tim gabungan polisi dan TNI merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, Riau. Ya, razia ini digelar lantaran banyaknya oknum anggota TNI dan juga Polri yang berkeliaran di tempat hiburan malam. Polisi militer TNI dan Polda Riau menyisir satu persatu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Kota Pekanbaru. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa tim gabungan guna mencari oknum anggota TNI maupun Polri yang berada di tempat hiburan malam ini. Dalam razia kali ini petugas mengamankan 8 orang pengunjung, 3 diantaranya merupakan anggota TNI dan Polri. Adapun sisanya merupakan warga negara asing yang tidak memiliki identitas. Razia gabungan digelar terkait laporan yang menyebutkan makin banyaknya anggota TNI dan Polri yang berkeliaran di tempat hiburan malam. Siap di mana? Baliho yang terletak di Jalan Letkol Iskandar Palembang roboh akibat diterjang hujan disertai angin kencang. Ya, ini Anda sepatutnya waspada ya pemirsa karena akibat hujan dan angin kencang ini 3 kendaraan yang diparkir di bawahnya rusak tertimpa baliho tersebut. Ketiga mobil ini ringsek tertimpa baliho di Jalan Letkol Iskandar 17 Ilir, Kecamatan Ilir, Palembang. Beruntung tidak ada penumpang di dalamnya. Petugas langsung melakukan evakuasi baliho yang dibuat dari rangkaian besi besar ini guna melancarkan arus kendaraan yang akan lewat di lokasi tersebut. Sementara satu Toyota Avanza yang tertimpa baliho masih belum bisa dievakuasi karena masih tertimpa di posisi yang sulit. Untuk memudahkan proses evakuasi, sejumlah petugas disiagakan, termasuk menutup sementara Jalan Letkol Iskandar agar tidak dilewati.
Ya pemirsa, setelah sepekan dikurung di dalam rumah oleh PT Jiwasraya, keluarga Asyari bisa menghirup udara bebas setelah polisi membuka paksa gembok rumahnya. Ya, ini polisi juga berjanji akan membantu proses negosiasi sengketa tanah dan bangunan rumah antara keluarga Asyari dengan PT Jiwasraya. Setelah terkurung selama sepekan, akhirnya keluarga Asyari bisa menghirup udara bebas yang tadi. Anggota kepolisian Resor Jakarta Pusat membuka paksa gembok yang mengunci pintu gerbang dan pintu utama rumah. Hampir sepekan lamanya, keluarga Asyari yang tinggal di Jalan Taman Kebon Siri 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat digembok dari luar. Asyari yang telah lanjut usia, 2 anak perempuannya dan 2 cucunya tak bisa beraktivitas secara normal sepekan ini. Terus kalau makan bagaimana? 2 cucu Asyari yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar bahkan tak bisa bersekolah lantaran akses keluar masuk rumah tidak bisa lagi ditembus. Polisi menyatakan telah berkoordinasi dengan PT Jiwasraya yang telah menggembok pintu rumah keluarga Asyari. Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Roma Huta Julu menyatakan upaya hukum yang telah diajukan keluarga Asyari ke PT UN hingga ke Mahkamah Agung ternyata telah memenangkan penggugat yakni PT Jiwasraya sebagai pemilik sah lahan dan bangunan tersebut. Namun Asyari dan keluarga tidak mau keluar dari dalam rumah hingga akhirnya terjadi aksi penggembokan dan pemasangan plang. Kami datang hanya memberikan bantuan kepolisian untuk membuka akses dari tadi malam sampai tadi siang ini juga untuk negosiasi dengan pihak PT Jiwasraya. Jadi konteks pengosongan kita lihat faktanya tidak ada yang dikosongkan. Jadi ini tolong rekan-rekan wartawan harus bisa membedakan mana sandra. Kalau sandra itu seseorang ditawan oleh seseorang untuk meminta menuruti keinginan daripada orang itu. Tapi ini tidak ada tuntutan, tidak ada tebusan, tidak ada penculikan. Jadi hari Rabu itu kita dapat panggilan dari polisi Polres. Saya, ayah saya sama suami saya dipanggil ke Polres. Namun pada jam yang sehari dan jam yang sama itu udah banyak polisi pagi di sini. Terus nggak lama kemudian datang rombongan motor orang-orang premannya. Terus mereka teriak-teriak di luar, mereka loncat pagar, terus mereka palang-palang nih pintu sama jendela. Terus dirantai, digembok. Untuk menjaga situasi tetap aman, sejumlah anggota kepolisian disiagakan di lokasi hingga adanya proses evakuasi yang sah dari Dinas Perumahan DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sulaiman, Rajawali Televisi. Ya, informasi lain pemirsa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung karena kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Ya, ini luar biasa sekali memang terobosan dan keberanian dari para pemimpin daerah yang mulai bermunculan. Dan untuk mencari penggantinya pemirsa, Ridwan Kamil akan melakukan lelang jabatan terbatas di internal Pemkot. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Selasa petang resmi memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Riki Gustiadi. Riki diduga dicopot menyusul banyaknya agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai oleh Dishub Kota Bandung. Bahkan progres Dishub yang tidak tercapai ini tidak hanya dari satu agenda saja, melainkan hampir semua agenda, seperti marka jalan, reformasi angkot, taksi tidak berargo, taksi monopoli, TMB yang berhenti, serta proyek kabel kar yang telat. Agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai hingga dengan berat hati ya nggak bisa ya terus di posisi dimutasikan enggak berhentikan aja. Sementara itu usai diberhentikan dari jabatannya, kini mantan Kadisub Kota Bandung itu hanya menjadi staf biasa di lingkungan Pemkot. Sedangkan dalam waktu dekat ini Ridwan Kamil akan segera melakukan lelang terbatas di lingkungan Pemkot Bandung untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan dengan kriteria harus mempunyai pikiran inovatif dan mau turun ke lapangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Indra Prasasti, Rajawali Televisi. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini keresahan beberapa kalangan masyarakat mulai terjawab pasca tidak terpilihnya Johan Budi sebagai pimpinan KPK yang baru. Ya, dan kali ini Presiden Joko Widodo resmi mengangkat mantan PLT pimpinan KPK Johan Budi sebagai staf khusus kepresidenan bidang komunikasi atau juru bicara istana.
Penunjukan juru bicara istana ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka sore tadi, didampingi langsung oleh Johan Budi dan juga Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Johan Budi sendiri mengaku sudah diminta beberapa waktu lalu melalui Kepala Staf Presiden untuk membantu di istana hingga akhirnya menerima permintaan Presiden Joko Widodo untuk menjadi juru bicara. Ada sejumlah pesan yang disampaikan Presiden kepada Johan Budi secara empat mata tentang bagaimana mengkomunikasikan pesan pemerintah kepada masyarakat agar tidak ada kesalahan. Ini adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi kegiatan Bapak Presiden dan juga tadi disinggung mengenai program-program pemerintah. Tentu yang berkaitan dengan masing-masing kementerian, kabinet itu kan juga mereka bisa menyuarakan juga apa yang mereka telah kerjakan. Johan Budi, mulai hari ini saya minta untuk membantu saya sebagai staf khusus Presiden. Karena saya tahu Pak Johan Budi sudah sangat berpengalaman dan Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi mantan personil dari One Direction, Zayn Malik, berulang tahun hari ini. Sesaat lagi. Ya, terima kasih masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Dan informasi selanjutnya ini datang dari mantan personil One Direction, Zayn Malik. Ini untuk para penggemarnya pasti tahu dong hari ini hari apa ya? Ya, pria ganteng ini hari ini tepat berusia 23 tahun. Wah, ternyata udah dewasa juga ya. Dan ini ulang tahun Zayn ini menjadi ramai di media sosial dengan tagar Happy Birthday Zayn. Girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up the windows. Hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi mantan personil One Direction, Zayn Malik. Para penggemar pun beramai-ramai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Zayn yang ke-23 di Twitter. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some and live while we're young. Selain kebanjiran ucapan dari penggemar, tagar Happy Birthday Zayn pun menjadi trending topik saat ini. Meski sudah tidak bersama One Direction, namun kepopuleran Zayn tetap memiliki pesona dan daya tarik, khususnya bagi kaum hawa. Sebenarnya saya tidak kenal sih dengan Zayn Malik, tapi kita tetap ngucapin selamat ulang tahun ya untuk Zayn Malik. Selamat ulang tahun. Semoga tambah dewasa dan sukses terus dalam karirnya. Semakin matang, semakin ganteng. Ya, dan informasi tadi juga sekaligus untuk perjumpaan kita di Lensa Indonesia Malam. Akhirnya saya Oscar Haris. Dan saya Desi Jayanti, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam Indonesia. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man.
I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful,